Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, yang terhormat ya Bapak Pembina, yaitu Ustadz Dr. Andes Hadi Soekardi. Nah, kemudian juga para bini sepuh yang dimuliakan Allah, para guru, ya, yang sudi pada kesempatan yang sangat berharga ini setelah ba'da subuh itu untuk menyampaikan dharma baktinya, yaitu mentransfer ya ilmu agama. Ya, mudah-mudahan berkah. Kemudian juga tidak dilupakan yang sangat kami banggakan adalah Bapak Ibu donatur yang masih tetap terus rutin ya, istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya karena ingin mengharap rahmat Gusti Allah untuk menolong agama Allah, mudah-mudahan menjadi rizki yang barokah. Kemudian juga yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang masih tetap terus istiqomah, gitu ya, untuk bisa nderek, bisa ikut bergabung. Tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berhikmah, ilmu yang bisa merubah kepribadian kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih meningkat lagi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya pada pagi hari ini saya sebenarnya sih penasaran gitu ya. Dalam hati dan pikiran saya itu. Jadi akhirnya kemudian saya tuangkan gitu dalam kajian pagi hari ini, yaitu mengenai sebenarnya kan katanya ingin kita telusuri, ingin kita lacak makhluk apa sebenarnya yang diciptakan oleh Allah kan katanya. Jadi makhluk yang pertama kali yang diciptakan Allah sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau saya merasakan ini tidak cukup satu kali pertemuan Bapak Ibu, tetapi nanti kita akan juga melacak ya, apakah lebih dulu manusia daripada malaikat ya diciptakannya? Apakah lebih dulu jin daripada malaikat diciptakannya? Akan begitu. Nah, nanti insya Allah untuk season berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan ini. Lalu kemudian kapan? Nah, maksudnya berapa masanya Allah menciptakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita butuh ingin tahu. Ya, saya juga ingin tahu. Ya, sejauh mana ini pembahasan ini? Mari sekarang kita ikuti. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan suatu ayat. Suatu ayat. Assalamualaikum Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Pak Jandi, oke, ini Pak Jandi. Monggo Pak, ini panjenengan buka surat yang ke-6. Surat Al-An'am. Iya. Ayatipun panjenengan buka ayat 102. Ya, nih saya bacakan dulu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa
خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء wakil. Nah, mohon saya Pak Haji. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Iya, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya ayat ini. Jadi Tuhan kita itu namanya Allah. Nah, ya. Siapa yang memberi nama Allah ini? Ya Allah sendiri. Nah, Kul, katakan Muhammad, bahwa Dia itu loh Allah, Allah. Ahadun yang esa. Nah, jadi kita itu mendapatkan berita dari Allah, ya, melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia, Allah itu. Dia pencipta segala sesuatu. Tuh, jadi Dia itu ya dengan sendirinya. Jadi maksudnya tidak bekerja sama dengan siapapun. Ya. Lalu Dia itu maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menyembah Dia, untuk mengkeramatkan Dia, untuk mengagung-agungkan Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, maka segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah makhluk. Maksudnya itu sesuatu yang diciptakan. Sedangkan Allah itu maha pencipta. Nah, termasuk dalam alam semesta beserta isinya ini. Yaitu aras Allah. Ya, 7 lapis langit, bumi, matahari, bulan, bintang, air, juga malaikat, jin, manusia, roh. Kemudian nanti akan timbul pertanyaan. Kalau manusia itu dulu asalnya tercipta dari tanah. Ya. Kalau malaikat itu dari cahaya. Dan kalau jin itu terdiri dari apa? Bahan dasarnya itu dari nyala api yang panas, jin. Kemudian roh itu terdiri dari apa, Bapak? Nah, nanti insya Allah mungkin panjenengan bisa menjawab gitu. Nah, tetapi yang jelas siapapun selain Allah itu adalah yang diciptakan. Dan jadi berarti roh itu ya ciptaannya Allah. Lalu terdiri dari apa roh itu? Ya. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan akan bisa ada harapan untuk bisa menjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, sedang makhluk pertama kali yang diciptakan Allah itu apa? Ini butuh jawaban-jawaban, ya. Nah, oleh karena itu, di sini Bapak Ibu, sepanjang pelacakan kami, ya, berdasarkan para peneliti, para ahli ilmu, sekurang-kurangnya diketahui terdapat 4 pendapat. Jadi ini rupanya tidak bisa disatukan, Bapak Ibu. 4 pendapat ini. Karena ini sudah luar biasa, ini ngelacak itu. Dan itu pun harus ada berita dari Allah
dan Rasulnya. Jadi kita tidak diperbolehkan lalu kemudian ngarang dengan pola pikir sendiri. Walaupun maksudnya unsur-unsurnya itu bisa kita hubungkan dengan keilmuan, ya, dari ilmu pengetahuan, dari pola pikir. Akan tetapi pola pikir itu lemah, ya. Hasil ilmu itu adalah relatif, sedangkan hasil wahyu dari Allah dan Rasulnya itu adalah positif. Jadi berarti Bapak Ibu kembalikan saja, ya, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang kemarin itu saya berbicara mengenai masalah bahwa rotasi bumi. Apakah bumi mengelilingi matahari? Atau sebaliknya matahari mengelilingi bumi? Ini. Selama ini teori ilmu pengetahuan, ya, belum ada yang membantah, ya, ternyata bumi itu mengelilingi matahari, sebagai pusat tata surya itu matahari. Tetapi sepanjang para peneliti, para ahli ilmu mengembalikan ke Al-Quran, ternyata bumi itu diem. Misalnya langit itu tidak bergerak, gitu. Sedangkan yang berputar, yang mengelilingi bumi itu adalah matahari, bulan, planet-planet lain, bintang-bintang, ya. Itu semuanya mengelilingi bumi. Sedang bumi itu adalah termasuk makhluknya Allah yang terhormat, karena di dalamnya itu diisi oleh hamba Allah yang terhormat, hamba Allah yang terbaik, yaitu manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang ingin melacak, nih. Monggo bisa kita ikuti lacakan ini. Pendapat yang pertama sekarang, bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini, jadi maksudnya segala sesuatu yang diciptakan Allah, itu bahan dasar penciptaannya itu berasal dari air. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini kita kembalikan ke Al-Quran saja. Monggo, Pak Jandi. Ini Pak Ustadz. Oke, mari kita buka Pak G. Suratipun surat yang ke-21. Al-Anbiya ayat yang ke-30. Ya. Ini saya bacakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Enggak, Pak Ji. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Iya, Bapak Ibu, ayat ini, ya, itu secara jelas, secara gamblang telah menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini, bahan dasar penciptaannya berasal dari air. Mari kita lihat di sini. Oke, di panggilan persani. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi ayat ini memberitahukan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini, bahan dasar penciptaannya berasal dari air. Ini pendapat yang pertama. Ya.
Pendapat yang pertama. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadisnya sahih Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin membacakan hadisnya pelan-pelan ya. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Yazid haddatsana Hammam an Qatadah an Abi Maimunah an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni idza ra'aituka tobat nafsi wa qarrat aini fa'ambi'ni an kulli syai' qala kullu syai'in khuliqa mimma qala qultu ambi'ni an amri idza amiltu bihi dakhaltul jannah qala ufsus salam wa at'imit ta'am wasilal arham wa qum bil laili wan nasu niyam summa dukhulil jannah bisalam. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Saya terjemah nih. Jadi Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabiullah, apabila aku memandang panjenengan, jiwaku terasa tenang dan pandangan mataku merasa tentram. Maka ceritakanlah kepadaku tentang segala sesuatu. Lalu Rasulullah bersabda, segala sesuatu diciptakan dari air. Jadi segala sesuatu itu ya bahan dasar ciptaannya dari air. Aku berkata lagi, maksudnya Abu Hurairah berkata lagi, ceritakanlah kepadaku ya Rasulullah tentang sesuatu amalan yang bila aku kerjakan dapat mengantar diriku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan, bersilaturahmilah, dan sholatlah di malam hari. Di saat manusia sedang tidur, maka kamu dapat masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga kita lacak, ditemukan dalam hadis lagi yang menunjukkan bahwa air adalah makhluk Allah yang pertama diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Bapak Ibu. Annal ma'a khuliqa qoblal arsy. Sesungguhnya air diciptakan sebelum aras. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu, mari kita ingin lanjut nih. Sementara itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menelisik hadis nih Bapak Ibu. Kemudian lalu dia ini menyimpulkan ya, Allah menciptakan air terlebih dahulu, katanya Imam ya, Ibnu Hajar. Lalu menciptakan aras di atas air. Dalam kisah Nafi' bin Zaid Al-Himyari dengan lafadz singgasananya terletak di atas air. Baru kemudian dia menciptakan al-qalam, pena. Lalu Allah berkata, tulislah segala yang akan terjadi. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Nah, jadi menurut hadis ini disebutkan, ya, dijelaskan dengan gamblang urutan penciptaan para makhluk. Jadi setelah Allah menciptakan air, lalu Allah menciptakan aras dan meletakkan singgasananya di atas air. Jadi berarti air dulu, baru Allah menciptakan aras. Lalu kemudian aras ini kan singgasananya, ya Bapak Ibu, tempat bersemayamnya Allah di atas aras ini. Lalu arasnya diletakkan di atas air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi berarti lebih dulu mana ini? Air apa aras? Nah, kalau menurut hadis ini, air dulu,
Baru lalu Allah menciptakan aras, lalu kemudian aras itu diletakkan di atas air, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini hasil pelacakannya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Hal ini juga antaku masa'ah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bapak Ibu, dari Ubadah bin Somit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala wa ma aktubu. Pena berkata, apa yang akan aku tulis? Allah berkata, maksudnya Allah berfirman, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini isinya menegaskan bahwa sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian al-qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang saya tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadisnya 4700. Kemudian juga Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, nomor hadisnya 2155 dan seterusnya. Juga diperkuat dengan riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ubadah bin Somit lagi, Bapak Ibu. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Rasulullah bersabda, Allah, ya, yang pada waktu itu tidak ada sesuatu apapun selain Dia, sedangkan arasnya di atas air. Lalu dia menulis di dalam adzikr segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu dia menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari. Ya, hal ini juga ya diperkuat berdasarkan hadis lagi juga. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Amru bin As. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsi alfa sanatin qala wa arsuhu alal ma. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir bagi makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Rasulullah bersabda, arasnya di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi, di dalam Fathul Bari, pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Jadi berarti pendapat yang kedua ini, Allah menciptakan pertama kali itu adalah pena dulu. Kalau tadi kan pendapat pertama Allah menciptakan makhluk pertama kali itu air. Lalu menurut analisanya ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, pertama kali Allah menciptakan kolam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka hadis ini dapat dikompromikan. Jadi menurut Imam Al-Asqalani dengan hadis sebelumnya, bahwa yang dimaksud al-qalam, pena, sebagai makhluk yang diciptakan pertama kali di sini, disandarkan kepada setelah terciptanya air dan aras. Ngerti Bapak Ibu, analisanya ini.
Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, makhluk yang pertama kali diciptakan kan al-qalam. Tetapi menurut analisanya Ibnu Hajar, kata pertama kali di sini itu disandarkan kepada setelah terciptanya air dan aras. Atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya. Maksudnya, sesungguhnya dikatakan kepadanya al-qalam, tulislah, katanya Allah, atau maksudnya firman Allah, tulislah makhluk apa yang akan diciptakan pertama kali. Jadi dengan demikian, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menguatkan pendapat bahwa makhluk yang pertama kali yang diciptakan Allah adalah air, kemudian aras, dan al-qalam, pena. Nah, Bapak Ibu, maksudnya gimana? Dalam kitab Fathul Bari, ya, ini jilid 6, halaman 289, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut digabung dan dikompromikan, maka hasilnya sebagai berikut. Bahwa, ini katanya ya Ibnu Hajar, makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah air. Itu analisanya. Lalu aras. Kemudian al-qalam, pena ini, jadi redaksi hadis di atas pertama kali yang Allah ciptakan itu al-qalam. Menurut redaksi hadis ini, maksudnya adalah pertama kali diciptakan setelah adanya air dan aras. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi setelah adanya air dan aras, baru makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Ngoten, ini menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut hadis ini, maka al-qalam maksudnya pena bukan makhluk Allah yang pertama kali diciptakan menurut Ibnu Hajar. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa al-qalam atau pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan Allah, maka maksud hadis ini dapat dijelaskan dua pengertian. Satu, pertama, maksudnya adalah makhluk pertama yang diciptakan setelah air dan aras. Ini analisanya Imam Ibnu Hajar, Bapak Ibu. Yang kedua, bisa diartikan dari sisi apa yang ditulis, maksudnya tentang apa yang ditulis, yang ditakdirkan makhluk ini. Jadi yang pertama, maksudipun, saya ulang, pengertian yang kedua bisa diartikan dari sisi apa yang ditulis tentang takdir makhluk yang pertama diciptakan Allah. Walaupun al-qalam ini diciptakan menurut hadis itu yang pertama, tetapi sebenarnya itu setelah air dan aras. Dengan demikian maka hadis ini bisa dikompromikan dengan hadis sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah analisanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi pendapat yang kedua ini, Bapak Ibu, pendapat yang memberitahukan kepada kita bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, tetapi itu setelah aras dan air, setelah air dan aras, lalu kemudian makhluk yang pertama ini maksudnya adalah al-qalam ini. Lalu kemudian masalah apa? Maksudnya pekerjaan apa yang pertama? Nah, itu begitu pengertiannya Ibnu Hajar, Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Sedang pendapat yang ketiga adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas. Bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah aras dulu. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan Allah adalah aras, Bapak Ibu. Oh, ngoten nggih. Kemudian baru air. Baru kolam, al-kolam, pena. Keterangan ini diperkuat oleh berdasarkan beberapa ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum Pak Jandi. Ustaz. Mohon saya Pak Ji. Ini dipun buka Pak. Surat yang ke-23. Al-Mu'minun. Ayat 86. Jadi yang menegaskan bahwa ya mayoritas ulama
makhluk yang pertama kali diciptakan adalah aras dulu. Nah, monggo. Saya bacakan ya Pak. 86. Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Lanjut Pak Ji. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Iya, baik sekali Pak Jandi, matur suwun Pak Jandi. Kemudian Pak Ji, suratipun sama. Ayat 116. Panjenengan buka ayat 116. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, kemudian juga akan saya perkuat lagi dengan surat, ini Pak Jandi, panjenengan buka surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 Pak, ayat 17. Surat yang ke-69 ayat 17. Ya. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Monggo Pak. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Oke. Oke, lanjut kemudian Pak Ji, panjenengan buka surat 39. Az-Zumar ayat yang ke-75, Pak. Ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya perkuat nih dengan sebuah hadis. Ada hadis yang begini Pak. Qala Imam Muhammad, haddatsana Yazid bin Harun, akhbarona Hamad bin Salamah, an Ya'la bin Atha, an Waqi bin Udus, an ammihi Abi Razin, wasmuhu Laqit ibnu Amir bin Muntafiq al-Ukaili. Qala qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayakhluqa khalqah? Qala kana fi ama ma tahtahu hawa'u wa ma fawqahu hawa'u summa khalaqal arsya ba'da dzalik. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dari Ya'la ibnu Atha, dari Waqi ibnu Adas, dari pamannya, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabiullah, di manakah Allah sebelum dia menciptakan makhluknya? Ini sebuah pertanyaan. Saya ulang ya. Wahai Nabiullah, di manakah Allah Tuhan kita sebelum dia menciptakan makhluknya?
Rasulullah bersabda, dia berada di awan, amak, Bapak Ibu, yang di bawahnya tidak ada udara. Kalau di sini terjemahnya gitu. Berada di awan, yang di bawahnya tidak ada udara, dan di atasnya tidak ada udara pula. Kemudian sesudah itu, dia menciptakan aras. Jadi, Bapak Ibu, berdasarkan hadis sahih ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa pada saat itu Allah yang esa satu-satunya. Ya, kemudian Allah menciptakan aras. Begitu. Jadi pendapat yang ketiga ini Bapak Ibu, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah aras dulu. Hadis ini juga diriwayatkan pula oleh Imam An-Tirmidzi di dalam kitab tafsirnya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya melalui hadis Yazid Ibnu Harun, ya, dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ya. Kemudian Imam Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya dan adalah arasnya sebelum itu di atas air. Nonton Bapak Ibu. Jadi para ulama sepakat bahwa Dia Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, termasuk aras. Di dalam ini para ulama juga mengatakan, wa kullu ma siwallah alam, wa ana wahidun min dalikal alam. Semua selain Allah adalah alam, maksudnya makhluk. Dan aku salah satu bagian dari alam tersebut. Rasulullah juga bersabda bahwa Allah di atas aras, sedang aras di atas langit dan bumi. Rasulullah bersabda, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa alamal jannah wa fawqahu arsyur rahmah arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling utama. Di atasnya ada aras Ar-Rahman, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 7423. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kebanyakan ulama yang mempunyai pendapat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah aras. Kemudian Allah menciptakan makhluk lainnya. Ya. Kemudian Allah menciptakan air. Kemudian arasnya itu ditempatkan di atas air. Lalu Allah menciptakan al-qalam untuk mencatat atau mentakdirkan segala sesuatu. Setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang paling akhir Bapak Ibu, itu pendapat yang keempat. Adalah pendapat yang meyakini bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Ini yang keempat. Pendapat ini tidak memiliki bukti dasar dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Dan tatkala mereka dimintai dalil yang sahih, yang punya pendapat ini, dan jelas serta tidak kontradiktif dengan nas-nas yang ada, mereka malah berhujah dengan hadis-hadis yang seluruhnya berderajat maudhu' palsu. Di antaranya ada hadis begini, laulaka ma khuliqat al-aflaka. Kalau tidak ada kamu, ini katanya hadis, bintang-bintang tidak diciptakan. Hadis Bapak Ibu. Kuntu nabiyan wala adaman wala ma'an wala tinan. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada diciptakan semuanya itu. Ya, tidak ada Nabi Adam, tidak ada air, tidak ada tanah, tidak ada apa-apa sebelum engkau masalah Muhammad atau Nur Muhammad diciptakan. Masya Allah. Okay. Innahu kana nuran haulal arsi. Faqala ya Jibril, ana kuntu dzalikan nur. Sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling aras. Kemudian beliau bersabda, wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu. Hadis-hadis ini
berderajat palsu, sementara sanad para perawi yang meriwayatkannya dan matannya, maksudnya teks hadisnya pun mungkar. Sungguh aneh mereka menggunakan hadis-hadis palsu ini untuk menguatkan akidah, atau maksudnya akidah Nur Muhammad. Padahal mereka mengatakan tidak bolehnya menggunakan hadis ahad sebagai hujah dalam masalah akidah, walaupun terdapat dalam Sahih di Imam Bukhari. Tapi tetap Bapak Ibu, hadis itu adalah hadis yang mungkar, palsu. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pendapat ini bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Ya. Dengan kitab suci Al-Quran, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi bukan dari cahaya, tapi dari tanah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis maudhu yang tidak bisa memperkuat daripada pendapat itu. Dan pendapat ini rupanya banyak dikemukakan oleh ulama torekot, ulama sufi, yang menggunakan landasan tidak bersumber dari hadis yang sahih, dan itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa menambah Bapak Ibu wawasan kita tentang apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan ini, maksudnya begitu. Jadi Allah sendirian, ya, yang sudah ada, lalu kemudian Allah ciptakan makhluk itu. Wallahu alam. Ya, kita kembalikan kepada Pak Ji Agus. Dipersilakan Pak Ji.